Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada dan bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon selawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau tentunya, kepada para sahabat yang berjuang bersama beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani, kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan bulan suci Ramadan, edisi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan di pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang penting sekali untuk negeri kita tercinta Indonesia, karena baru-baru ini atau akhir-akhir ini sedang dilanda fenomena seperti ini. Sebenarnya hal ini sudah lama sekali, bahkan sudah diatur dalam agama kita. Kita akan membahas satu tema, yaitu jihad prematur. Seperti apa dan bagaimana, nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan insya Allah kita akan berbincang bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayakallah Ustadz. Hayakumullah barayakum. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah nashkuru. Khair insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita akan membahas suatu tema, yaitu jihad prematur Ustaz. Ini tema ini sebenarnya sangat penting sekali, bahkan dikatakan adalah puncak tertinggi di agama kita Ustaz untuk bab yang ini. Nanti seperti apanya nanti Ustaz akan jelaskan mengenai jihad prematur ini. Apakah ada hal-hal yang diatur dalam agama kita terhadap jihad ini, atau memang seperti yang dilakukan dewasa ini atau belakangan waktu ini. Baik Ustaz, zirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Seperti itu kira-kira kalimatnya Ustaz. Puncak tertinggi dalam agama kita itu adalah jihad fisabilillah katanya. Nah, yang ingin kita ketahui pertama barangkali mungkin saja, apakah arti dan makna jihad menurut Islam itu sendiri Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyus sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar di 91,1 FM Rabbani merajut ilmu dan peradaban, para pemirsa KMTV dan media-media lain yang bekerja sama, dan saudara-saudaraku yang di studio KMTV yang saya muliakan, khususnya saudaraku Rinaldi Imran dan Abu Aldian yang senantiasa setia menemani acara kita ini. Alhamdulillah, pada
pagi ini pagi yang cerah. Namun tema yang dibahas ini sebenarnya tema yang berat. Karena memang sesuai namanya al-jihad. Apalagi dilakukan secara prematur. Tentu akan lebih berat lagi. Dengan bismillah dan mengharap taufik daripadanya, naqul al-jihadu dalam bahasa Arab maknanya dia dari kalimat jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, yaitu minal jahdi wal jahdu huwa bazlut taqati wal quwwah, yaitu menghabiskan, mengalokasikan tenaga dan kekuatan atau energi. Sedangkan al-jihadu dalam istilah syar'i adalah kalimat yang suci dan penuh dengan makna yang berarti. Kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji olehnya dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan tadi dalam hadis yang cukup panjang ketika sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, itu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu musafir. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Suatu pagi saya dekat dengan beliau dan sama-sama berjalan. Fa qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Sebutkan kepadaku amalan yang membuat aku masuk surga. Wa yubad'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah, qala, berkata Rasulullah SAW, laqad sa'alani an azim. Ini pertanyaan kamu ini sungguh besar, karena tentang surga. Begitulah masalah yang paling besar yang selalu menggelayut dalam pikiran Nabi dan para sahabat itu adalah masuk surga. Makanya laqad sa'alani an azim. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Cuman dia akan mudah bila Allah mudahkan. Jadi kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, yang memasukkan kamu ke surga itu beribadah kepada Allah, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kutakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Cuman ibadah saja tidak. Wala tusyriku bihi syai'a. Jadi memang ibadah kita harus bersih dari syirik. Bersih dari syirik. Sekecil apapun harus bersih. Wa tuqimus shalah. Lalu Nabi menyebut secara khusus ibadah, secara umum ibadah. Tapi ada yang lebih khusus. Wa tuqimus shalah. Mendirikan salat. Karena salat adalah rukun yang paling sempurna, yang paling utama. Kemudian wa tu'tiz zakah, hak Allah bayarkan. Kemudian tu'tiz zakah, hak hamba-hamba Allah, bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kamu puasa di bulan Ramadan. Kita sekarang bulan Ramadan. Nasallallahu yataqabbala minna wa minkum jami'an. Wa tahujjul baita, kemudian naik haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang siapa yang mengaplikasikannya dia akan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ma'asyiral muslimin wa muslimat
al-musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at rahimanillahu iyyakum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabarkan lebih lanjut, ala adulluka ala abwabil khair, mau tidak kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. Ya tadi sebut secara menjemah, ternyata itu pintu-pintu, berarti di dalamnya masih banyak itu. Apa itu kata beliau? As-saumu junnah, puasa itu perisai, perisai daripada maksiat pada Allah, perisai pada durhaka pada Allah, perisai daripada apapun. Sehingga orang yang dalam bulan puasa banyak terhalang dari bahaya-bahaya dan serangan. Serangan subuhat, serangan syahwat, bulan puasa tertahan. Karena dia perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu memadamkan gejolak dosa. Panasnya dosa kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam itu juga pintu kebaikan. Qala thumma tala tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum hatta balagha ya'malun. Nah, kemudian baca ayat tatajafa junubum 'anil madaji', yaitu punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Berarti qiyamul lail. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Mereka berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan berharap. Sampai perkataan jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Tsumma qala. Nah sekarang tema kita hari ini. Kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zirwati sanamihi. Mau ndak aku beritahukan pokok perkara semuanya dan tiang pancangnya, wa zirwatu sanamihi, dan zirwah sanam itu artinya punuh unta karena dia tinggi. Jadi puncak ketinggiannya. Qultu bala ya Rasulullah, aku katakan benar ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam, pokok urusan itu adalah Islam, kepadanya kembali segalanya. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah agama. Jadi pokok agama ini adalah Islam, kemudian tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Subhanallah. Taib, thumma qala ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Mau tak aku beritahukan kepadamu bimilaki zalika kullih, yang menjadi pengikat itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah, katakan. Qala fa akhadha bilisanihi. Nah, afwan, ini hadis Mu'az ya, hadis hadis Mu'az, saya bilang Abu Umamah ya, tapi adalah hadis Mu'az bin Jabal yang masyhur itu. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasul, fa akhadha bilisanihi, Nabi memegang lidahnya. Qala kufa alaika hadza, tahan ini. Qultu, tahannya dari apa? Tentu saja dari hal-hal yang mendatangkan fitnah, mendatangkan dosa, melakukan maksiat, bicara tanpa ilmu dan sebagainya. Nah, kufa alaika hadza, tahan ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Kita memangnya berdosa karena ucapan kata-kata kita. Apa kata Nabi? Qala tsaqilat ka ummuka Mu'az. Kasihan kamu hai Mu'az. Kalau tsaqilat ka tuh ini bahasanya bahasa tsaqilat, seolah-olah kamu mati dan ibumu kehilangan dirimu. Itu bahasa biasanya bahasa tawajjuh, bahasa kasihan kepada seseorang. Nah, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang tersungkur masuk neraka akibat daripada apa yang diucapkan oleh lidah mereka? Ma'asyar kiram, hadis ini tadi dari riwayat Imam At-Tirmizi dan disahihkannya
dan disahihkan oleh para ulama hadis. Hadis Muaz ibn Jabal. Nah, perkataan wazirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Puncak ketinggiannya adalah jihad fi sabilillah. Karena memang orang berjihad itu ya'lun. Mereka memang tinggi. Tinggi semangatnya, tinggi imannya, tinggi ketakwaannya, dan juga posisinya tinggi. Izzah. Karena tidak mungkin berjihad kecuali orang punya izzah. Nah, apa itu jihad dalam definisi Islam? Kan ini yang kita sekarang kan jihad. Pada jihad belum lahir kadang. Masih prematur kadang. Nah, apa itu jihad? Barakallahu fikum jami'an. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, al-jihadu huwa bazlu al-quwwati wat-taqati litakuna kalimatullahi hiyal ulyah. Itu mengorbankan kekuatan, baik kekuatan diri maupun kekuatan jiwa, kekuatan harta dan kekuatan senjata. Untuk apa? Untuk bunuh orang? Enggak. Untuk genosida, menghabisi orang? Tidak. Tapi apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulyah. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Kalimat Allah yang paling tinggi. Bukan untuk menghabisi orang yang tidak seagama dengan kita. Nah, sekarang tolong perhatikan tujuan kita sekarang. Misal ada yang mengatakan sekarang harus berjihad. Tujuannya apa dulu? Apakah untuk li'ila'i kalimatillah, atau hanya sekedar kebencian kepada jenis ras tertentu, atau boleh dikatakan untuk menjatuhkan orang tertentu, dan habis itu berkuasa orang yang juga tidak meninggikan kalimat Allah tabaraka ta'ala. Apa tujuan sekarang misalnya? Kalau memang tujuannya adalah al-jihad li'ila'i kalimatillah, dan jelas bahwa setelah ini dilakukan kalimat Allah ditinggikan. Karena ibarat bekerja, merencanakan sesuatu, mesti ada studi kelayakan dan apa tujuan yang bisa dicapai. Layak atau tidak, kemudian bisa dicapai atau tidak. Oleh itu Nabi SAW, barakallahu fikum, supaya orang tidak salah paham dengan kalimat jihad ini. Jihad ini kan seolah-olah sekarang jahat dalam gambaran sebagian orang. Bahkan sebagian orang Islam sendiri mendengar kalimat jihad pasti terbayang olehnya kejahatan. Ini akibat daripada apa? Propaganda. Ya, karena ada sebagian dan segelintir orang yang tadi ingin berjihad tapi sangat prematur. Tidak mengetahui hukum-hukum jihad, tidak paham apa tujuan jihad dan apa syarat-syarat jihad. Sehingga akhirnya yang datang adalah tindakan yang jahat. Bukan dari jihad. Jadi pertama harus dipahami bahwa kalimat Allah harus ditinggikan. Dengan apa? Makanya apakah dengan menghabisi manusia? Tidak. Makanya Nabi memesankan kepada para panglima di saat beliau mengutus as-saraya. Kalau ghazwah kan beliau sendiri yang mimpin. Tentu lebih dia yang paling berilmu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia ngirim as-saraya yang dipimpin oleh sahabat yang lain, yang dipesankannya ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Wa iza nazalta bi sahatihim, bila kamu sampai di medan perang dengan mereka, faj'al awwala ma tad'u ilaihi ay yuwahhidullah. Panggil mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, berarti Islam ditinggikan di situ. Nah, sekarang mereka sudah Islam. Ya kan? Sudah Islam. Lalu kita perangi. Allah musta'an. Mereka Islam. Taib. Diperangi enggak? Habis. Umirtu an uqatilan nas. Hadis riwayat Muslim.
Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah demikian, mereka ya sudah, tidak diperangi. Fa in qabilu, kalau mereka terima, kalau mereka tidak mau, maka mereka bayar jizyah. Bayar jizyah itu mereka serahkan semua an yadin wa hum saghirun. Mereka bayarkan an yadin langsung. Kemudian dalam keadaan mereka tunduk. Dan kita punya izzah. Bukan kita diberi, tetapi kita yang rendah, tidak. Kita harus tinggi. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini milik Allah, dan bumi ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya. Nah, kalau mereka mau ikut meninggikan kalimat Allah dengan bayar jizyah walaupun tetap dalam agamanya, subhanallah, sejarah Islam dan fakta menunjukkan bahwasanya orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam terjamin. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya tinggal orang-orang Yahudi, orang-orang yang paling jahat di dunia. Karena Allah yang memberitahukan. Gimana ada jahat mereka? Nabi-nabi aja dibunuhnya. Coba ya. Nabi dibunuhnya. Dan jelas keterangan tetap juga tidak jelas bagi mereka. Istilahnya qaumun buhtun, kata Abdullah bin Salam al-Yahudi, dia bilang innal yahud qaumun buht. Qaum buht itu adanya dan jelas nampak keterangan di depan mata, tapi tetap mendustakannya. Ya. Hidup bersama Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi karena memang dasar mereka jahat, akhirnya mereka melanggar perjanjian yang konsekuensinya mereka harus keluar dari Madinah karena itu isi perjanjian. Kemudian di zaman-zaman Khulafa ar-Rasyidin, di zaman orang-orang mendirikan syariat ini, bahkan di zaman khilafah-khilafah setelahnya atau kerajaan-kerajaan Islam setelahnya, mereka aman. Bahkan merasa lebih aman dari negeri mereka sendiri. Karena memang al-Islamu dinul adli wal-i'tidali wal-wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, kalau mereka juga tidak mau masuk Islam, tidak. Kalau masuk Islam kan tinggi kalimatullahil ulia. Kalau kemudian menyerah dan menjadikan aturan Allah yang diterapkan, dan aturan Allah bila diterapkan tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Mereka berhak untuk berusaha apapun. Berhak untuk merasakan rasa aman, tidak diganggu. Ya kan? Beda kalau sudah bukan aturan Allah yang diterapkan. Ya, orang Islam aja dimarginalkan, didiskreditkan, diobok-obok, kata orang orang Betawi apa orang Jawa itu, diobok-obok gitu. Diabok-abok kalau bahasa kitanya. Bahasa kita diabok-abok. Nah. Tapi kalau Islam tidak. Dinul adl. Tidak pernah, alhamdulillah, belum ada sejarah. Walaupun jihad adalah zirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam itu, tetapi belum ada sejarahnya pelaku genosida dari umat Islam. Pembersihan etnis nggak pernah. Justru umat Islam lah sepanjang sejarah yang menjadi korban genosida. Seperti apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kosovo. Seperti apa yang terjadi misalnya dulu di Andalus, seperti dulu terjadi di Baitul Maqdis ketika perang salib, dan seperti yang terjadi di Kashmir, terjadi di Myanmar, terjadi dulu di Uni Soviet. Mereka dihabisi. Tapi alhamdulillah ketika umat Islam mengembalikan, alhamdulillah seperti baginda Nabi alaihissalatu wassalam dulu diusir dari
dari Makkah, kan boleh dikatakan terusir kan. Nabi hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak bebas cap pisah, ya kalau kamu tidak mau berdakwah di sini, kamu kena cekal di sini. Pindah mau pergi mana? Nih, tidak ada re-entry-nya, nggak ada, yang ada exit pisah saja. Ini tidak. Nabi harus bersembunyi. Padahal dia kekasih ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyarul kiram. Tapi singkat cerita. Ini mohon maaf kita potong saja. Kemudian jihad. Kemudian kalau mereka tidak mau, berarti ya tidak ada jalan lain. Mereka menghalangi kalimat Allah ditinggikan, dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya kalimat yang ditinggikan, dan dengannya terjamin keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya bagi orang Islam tetapi bagi seluruh umat manusia. Di seluruh umat manusia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Terpaksa adu kekuatan. Nah, jihad itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari sisi jenisnya Allah Subhanahu wa taala membagi, ya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya. Berarti jihad itu ada jenis-jenisnya juga. Kemudian subhanallah, termasuk dalam jihad juga adalah menuntut ilmu dan menyebarkannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang semuanya pergi, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang akan kita jelaskan nanti. Falaula wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak boleh semua orang beriman pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada dari setiap golongan sekelompok orang yang pergi tafaqquh fid din untuk mengingatkan umat mereka bila kembali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berarti Allah SWT menyandingkan antara jihadu bil banan wa al-jihad bil bayan. Jihad bis silah wal jihad bil ilmi wad da'wah. Disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sebagian ada yang kari kalimat jihad apa disebut secara mutlak adalah perang, betul, kalau secara mutlak. Tapi Allah sendiri, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai jihad. Baik, Ustaz. Baik, mungkin belum selesai. Kemudian ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu kan memerlukan syariah wa fil qaul wa fi sunnatullah wa fil qadr. Jihad tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kekuatan. Berarti harus punya kekuatan. Makanya di Patra Makkah, di Makkah dan di awal-awal Madinah, bukan tidak ada tuntutan dari sahabat untuk melakukan jihad. Ketika masuknya Abu Bakar, masuknya Umar, masuknya Hamzah, orang-orang Mekah sudah mulai keder dia, sudah mulai takut. Artinya mereka melihat Hamzah dan Umar itu ketakutan sebenarnya. Berarti sudah boleh? Belum. Kenapa? Ya, para ahli strategi mengatakan, pertama, umat Islam dalam keadaan lemah. Mereka kedua tidak punya wilayah teritorial. Andainya mereka nanti kalah, oke, Hamzah, Umar pendekar yang susah dikalahkan. Tapi al-jama'atu taghlibu asy-syaja'ah, kama orang Arab bilang. Al-jama'atu taghlibu asy-syaja'ah. Kelompok besar bisa mengalahkan orang yang pemberani. Kelompok besar bisa mengalahkan orang yang pemberani, mengalahkan keberanian. Nah, sekarang andainya mereka kalah, kemana mereka pergi? Ya. Makanya ketika para sahabat mendesak untuk berjihad pada masa itu, Nabi menjawab, lam nu'zan, kita belum diizinkan. Para ahli fikih menyebutkan, kenapa tidak diizinkan tadi?
Karena jihad itu perlu kekuatan. Di kita tidak punya kekuatan. Jihad itu perlu basic. Tidak ada basic. Walaupun Allah SWT Maha Kuasa untuk membantu hambanya, orang-orang bertakwa, Nabinya SAW. Kalau Allah menghendaki kan, la amanan nasu jami'an. Manusia pasti beriman semuanya. Tapi Allah menginginkan selalu ada proses. Dan proses itu peluang bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Ingin ada andil dalamnya. Oleh sebab itu, jihad itu kaum muslimin dan muslimat dari sisi ininya, jenisnya ada dua. Kemudian dari sisi pembagiannya, terbagi juga dua, ada jihadut talab dan ada jihadut dafa' atau difa'. Jihad talab, umat Islam yang lakukan secara ofensif. Dia suatu negeri yang Islam belum masuk, mereka datangi. Bukan, sekali lagi, bukan untuk membunuh. Paham kan? Ya. Untuk menjadikan kalimat. Makanya definisi dari awalnya harus dipahami. Litakuna kalimatullahi yal ulya. Harus duduk dulu. Harus duduk masalahnya. Harus kalimat Allah ditinggikan. Bukan untuk menjatuhkan si fulan dan si fulan. Habis itu, tidak juga ada kalimat Allah ditinggikan. Jadi tujuan dari situ tak harus pasti. Kalau hanya tujuannya hanya dendam pada yang berkuasa, pada rezim, lalu ganti lagi dengan rezim yang belum tentu juga mungkin lebih baik. Allah musta'an, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah yang ditinggikan. Kalau tidak pasti ditinggikan kalimat Allah, berarti belum jihad dilakukan juga, jihadnya prematur seperti yang antum katakan. Prematur. Maka ulama menyebutkan ada jihadut talab wa ada jihadut difa', yaitu jihad yang sifatnya preventif. Dan semua itu kita disuruh Allah SWT wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka umat Islam mesti mempersiapkan. Cuma sekarang ma'asyarul kiram, persiapan kita secara internal saja, umat Islam sekarang bersatu atau berpadu atau bercerai-berai? Umat Islam hakikatnya bercerai-berai. Berapa negeri Islam? Negara Islam di dunia berapa? Saya tidak bicara tentang negeri syar'inya, tentang negeri yang umat Islam pemimpinnya disebut negara Islam, tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada berapa? Tidak tahu juga, sekitar 46 negara. Baik. 46 negara ini sepakat semuanya? Atau masing-masing punya pandangan dan kepentingan masing-masing? Semuanya punya kepentingan. Ini akidahnya, ini akidah, ini keyakinan, ini manhaj, ini dan sebagainya. Yang begini ini sangat mudah di-divide at impera. Pecah belah dan adu domba dan kuasai. Ma'asyarul kiram, ini wallahu alam, ini kan entah masuk dalam bab politik atau tidak, yang jelas yang saya ketahui atau diberitahukan kepada saya ketika saya mempertanyakan dulu kenapa di saat perang Teluk jilid 1 jilid 2 Arab Saudi mengundang tentara sekutu dipimpin oleh Amerika. Ini kan banyak yang tidak mengetahui ini. Kenapa tidak minta bantuan ke negara Islam? Nah, ini ke negara Islam. Karena kan sekarang menghadapi saudara kita sendiri kan, Irak invasi. Ini kan bugat mereka, itu menyerang Kuwait. Dan setelah Kuwait akan menuju Arab Saudi. Karena itu sasaran utamanya. Irak itu Kuwait itu hanya sebagai landasan pacu menuju ke serangan ke Arab Saudi. Taib. Kenapa Amerika yang dipilih dan sekutu? Padahal 45 negara Islam ada. Tidak ada negara Islam terbesar di dunia Indonesia. Kenapa? Nah, ini yang saya ingin katakan. Dan ini memang kenyataan. Bahwa Raja Fahad waktu itu mengirim telegram dan menghubungi langsung 29
negara muslim, kepala negara muslim. Termasuk diantaranya presiden kita. Siapa waktu itu? 91. Antum tidak tahu lagi sejarah kita nampak. 91 ya Bapak Presiden Soeharto rahimahullah ta'ala ghafara. Iya kan? Nah. Baik. Tidak satu pun yang siap. Sebab mereka tahu bahwa yang akan dihadapi itu adalah Amerika. Karena yang menghasung Irak sendiri untuk menyerang Kuwait, karena Amerika juga. Nah. Habis itu Amerika seolah-olah cuci tangan. Antum tahulah masalah dunia itu kan berat ini memang. Jadi intinya ini membuktikan bahwa umat Islam sendiri dalam keadaan tidak bersama. Kalau sempat misalnya, anggaplah karena kita nak nuntut sekarang yang mengaku-ngaku negara Islam katanya ya. Ya memang negara Islam. Kenapa? Undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Manhajnya As-Salafus Saleh. Kalau di negeri kita dengan kanal Wahabi. Ya di kalangan orang-orang yang tidak suka disebut dengan Wahabi. Taib. Anggaplah dia berani untuk berjihad melawan negara-negara kafir. Kira-kira orang Indonesia bantu enggak kira-kira? Hah? Jangankan untuk berjihad melawan kufar, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berjihad melawan hawa nafsu saja masih diserang juga mereka. Berjihad untuk mengembangkan dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman generasi awal umat ini masih diserang juga. Banyak yang berdoa untuk kehancurannya. Indonesia misalnya, kalau sempat diumumkan jihad melawan Yahudi di Palestina, kira-kira dibantu tidak sama Malaysia nanti? Allahu a'lam. Sebab kita masing-masing dengan pandangan masing-masing, pandangan politik masing-masing, kepentingan sosial masing-masing, menjaga stabilitas negara masing-masing, kerjasama, keterkaitan blok ini, blok sana dan sebagainya. Semuanya, umat Islam sekarang itu terblok-blok, terbalok-balok, terblok-blok, terkota-kota. Berarti kita belum punya kekuatan. Bahkan kalau ada sebagian yang berani keluar negaranya nanti tidak bisa pulang. Maka oleh itu harus kita pahami seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, jihad itu hukumnya 2, bahkan 3, mungkin juga 4. Tapi yang umum disebutkan para fuqaha adalah 2, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain maklum kita, setiap orang muslim wajib untuk berjihad. Ini fardu ain. Fardu kifayah bila dilakukan oleh sebagian itu sudah selesai kewajiban yang lain, gugur yang lain. Makanya kalau antum misalnya menganggap suatu amalan itu jihad, ya anggaplah sekarang misalnya antum demo sekarang dengan alasan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Apakah itu sudah wajib? Atau jangan-jangan haram misalnya? Kan sekarang orang berdebat juga gara-gara itu sekarang. Nah, anggaplah misalnya wajib. Ain atau kifayah? Kalau ain berarti saya wajib ikut. Tapi kalau kifayah, ya sudahlah antum lakukan misalnya. Lakukan. Jangan mencela yang tidak ikut misalnya. Kan begitu? Ini biasanya nuntut jangan mencela yang ikut, tapi yang ikut tidak ditahan untuk mencela yang tidak ikut. Itu masalah kita. Nah, apakah sudah sesuai tanzil al-manat seperti yang disebutkan oleh para fuqaha? Kapan wajibnya jihad itu secara ain? Ulama menyebutkan 4 keadaan. Yang pertama, wajib jihad itu fa'il secara ain, yaitu bila kita hadir di medan perang. Bila hadir di medan perang, itu wajib kita, ain. Antum kalau sudah, makanya jangan dekat-dekat medannya. Kalau sudah sampai di medan perang, mau tak mau harus ikut. Harus ikut, wajib. Baik. Naam. Dalilnya ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang beriman, bila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka jangan
Jangan lari. Tidak boleh lari. Wa man yuwalli duburahu yawma idzin faqad ghadiballahu alaihi. Siapa yang berpaling, lari, maka Allah murka kepadanya. Ini yang pertama. Jadi makanya jangan la tatamannu liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau ketemu jangan lari. Nah, tak boleh lari. Yang kedua, bila negeri kita, tanah air kita diserang oleh musuh kafir, maka juga wajib untuk mempertahankan. Dan yang ketiga adalah bila diistighfar, diperintahkan oleh pemimpin secara menyeluruh dipimpin. Pokoknya seluruh rakyat wajib angkat senjata. Maka ini juga wajib ain. Fardu ain bagi kita. Malakum idza qila lakum unfiru fil ardi tsaqaltum. Idza qila lakum unfiru fi sabilillah tsaqaltum. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian ketika disuruh untuk disuruh untuk berjihad fisabilillah, kalian merasa berat? Dan yang keempat adalah di saat orang tertentu itu dibutuhkan dalam peperangan. Misalnya seorang dokter di saat perang jihad berlaku, tidak ada dokter kecuali dia. Atau ada dokter lain tapi tidak punya keahlian seperti dia. Wajib ikut. Atau dokter mungkin di barisan belakang ya. Bagaimana dengan orang yang punya keahlian? Kita misalnya ada senjata yang kita ambil dari musuh. Misalnya tank Merkava, produk mana itu? Produk sana juga sih. Produk Yahudi. Nah. Ya katanya yang tercanggih itu. Saat ini. Jadi kita dapatkan itu, tidak ada yang pandai mengoperasikannya. Dan kita sedang berjihad ini. Ada satu orang, karena takut dia tidak ikut, tapi dia pandai operasikannya. Harus ikut. Dia wajib ikut. Ada keahlian. Nah, ini 4 keadaan di mana orang-orang wajib berjihad. 1, hadir di medan perang, berhadapan dengan orang-orang kafir. Yang kedua, bila kita diserang. Tidak ada kecuali. Jangankan diserang orang-orang kafir, rumah kita diserang oleh penjahat, perampok, wajib kita bertahan kan? Bahkan bertahan, dan andainya kita mati, kita syahid. Cuman bedanya syahidnya syahid dunia, seperti katakan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah di saat diperintahkan oleh imam kaum muslimin. Baik. Dan yang keempat adalah di saat tidak ada yang punya keahlian kecuali kita di situ. Ini wajib. Nah, sekarang kita di bab mana sekarang? Apakah babnya kita hadir di medan perang? Kalau hadir, laksanakan. Atau negeri kita diserang, seperti di saudara kita misalnya di Palestina, atau dulu di Afghanistan, atau diserang misalnya diarahkan ke Kamboja, misalnya waktu itu, wajib bagi mereka untuk bertahan. Atau diperintahkan oleh imamul muslimin. Nah, sekarang siapa imamnya kaum muslimin hari ini? Kalau kita katakan misalnya sekarang Raja Arab Saudi Raja Salman, pasti orang Indonesia tidak mengakuinya. Nah, kemana? Antum tidak mengakuinya sebagai imam antum, lalu antum wajibkan dia untuk membawa kita untuk berjihad. Siapa yang akan mentaatinya? Mungkin di antara rakyatnya sendiri, mungkin ada yang tidak loyal kepadanya. Apalagi kita. Tadi saya katakan, kita dalam kondisi tidak punya kekuatan. Makanya Nabi SAW belum diizinkan perang karena belum punya kekuatan. Baik, Ustaz. Hayakumullah. Baik, Ustaz.
Masya Allah panjang lebar sekali Masih tentang. panjang lagi Mama. Nah, sebenarnya tidak cukup kalau untuk podcast Ustaz ya. Nggak bisa. Nah, tapi Bab mudah-mudahan. jihad ini. Tapi ini Ustaz, menarik dari penjabaran tentang jihad tadi, ternyata ada aturan-aturan bagaimana kita harus berjihad, apa jihad itu, dan ada momen-momen yang diharuskan kita memang untuk berjihad Ustaz. Iya. Tapi kita tarik ulur ke kondisi kita saat ini Ustaz, mengenai jihad prematur ini Ustaz. Kan Iya. banyak aplikasi dari masyarakat kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan jihad itu dengan belakangan yang sudah lewat mungkin marak dulu adalah bom bunuh diri Ustaz. Iya. Kemudian yang saat ini lagi terjadi di kondisi kita sayangkan sekali adalah dengan demonstrasi terhadap penguasa atau pemerintah atau menyuarakan aspirasi yang mereka katakan. Ini juga menjadi pendukung bagi mereka dengan alasan itu berlandasan kepada dalil yang datang dari agama kita Ustaz. Satu contoh yang dibawakan oleh mereka dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, katanya terjemahnya seperti ini Ustaz. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Katanya ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim. Dan ini juga saya akan membantah dakwah yang notabene-nya di label Salafi Ustaz, yang melarang berdemo atau melawan kepada pemerintah. Dan juga ungkapan ini juga lahir dari status dari mujahid keyboard Ustaz yang ada di media sosial. Kalau kezaliman itu bisa dihadapi hanya dengan berdoa saja, katanya Ustaz, niscaya Rasulullah itu kan doanya paling makbul Ustaz. Betul. Tetapi Rasul kan berperang dan itu jauh lebih dahsyat katanya Ustaz. Tidak bisa dengan berdoa saja. Kita harus turun. Kita setuju itu. Kalau hanya cukup dengan berdoa, Nabi tak akan berjihad dia. Nah, Ustaz. Betul. Ini seperti apa Ustaz? Cuman yang pertama harus dibetulkan dulu redaksi hadisnya tadi. Baik. Karena hadis sendiri didistorsi. Tidak lengkap nukilannya. Baik. Jadi ketika hadis tak lengkap, tentu pemahaman kita kepadanya juga tak komplit. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan sebagainya oleh Imam Ahmad, dan sanadnya sahih. Bahwa Nabi SAW mengatakan, Isma'u hal tasma'al sami'atum sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya haudhi. Kan hanya sampai di situ dinukil. Pada sambungannya masih ada wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim walam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa waridun alayal haud. Ini redaksi Jadi komplitnya. redaksinya tidak sempurna, makanya pemahamannya juga tidak sempurna. Maka salah satu ciri ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, memotong-motong. Memotong-motong ayat, memotong-motong hadis, akhirnya pemahamannya timpang. Coba terjemahkan. Nabi SAW mengatakan, ya dalam hadis itu, ya, hadisnya kalau tidak salah dari Abu Umamah, dari Ka'ab bin Ujrah, ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia menceritakan kami pernah bersama Nabi SAW 9 orang, 5 dari kalangan Ajam, 4 dari kalangan Arab atau sebaliknya. Lalu Nabi SAW berkata, Isma'u ama sami'tum, lalu menyebutkan hadis tadi. Dengarkan, kalian sudah dengar enggak? Sayakunu ba'di umara, akan ada setelahku amir-amir. Karena yang ada kan setelah Nabi kan khilafah, khalifah. Besok akan ada amir-amir, raja-raja. Umara. Faman dakhala alaihim, siapa yang masuk kepada mereka, artinya masuk di lingkungan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan dusta-dusta mereka, kemudian wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, membantu mereka berbuat zalim, falaisa minni,
mereka tak termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Walaysa biyaridin alayya al-haud. Orang ini di akhirat tak akan masuk atau tidak akan dapat minum dari telagaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa man lam yadkhul alaihim. Ini sambungannya. Siapa yang tidak masuk ke lingkungan mereka, walam yu'inhum ala walam yusaddiqhum bikadzim, dan tidak membenarkan dusta mereka. Walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka. Bahwa minni wa ana minhu. Ini orang masih golonganku dan aku masuk golongannya, dan akan dapat minum nanti di telagaku. Nah sekarang tuh pilih. Berarti redaksinya sedikit itu dibuang. Dibuang. Jadi akhirnya pemahamannya terpotong. Nah, padahal sebenarnya tanpa keterangan Nabi pun kita sudah jelas maknanya. Kan siapa yang masuk? Kalau antum tidak masuk, kena. tidak bisa. Makanya kan bahasanya kan provokatif tadi kan. Ini selalu disimpan dan tidak dibicarakan oleh orang-orang yang dalam tanda petik salafi dan sebagainya. Masyaallah kiram, hadis itu ada yang memang setiap hari jadi konsumsi orang. Ada hadis-hadis yang tidak setiap hari. Jadi kalau tidak terbaca, bukan berarti tidak dibaca, tapi belum dikeluarkan. Tapi karena antum sudah keluarkan, ya dikeluarkan. Nah, ternyata antum memotongnya. Nah, makanya sengaja kemarin tuh dalam pertanyaan semalam tidak jauh karena habis waktu tambah panjang dengan itu. Jadi hadisnya lengkapnya seperti kita bilang tadi. Jadi ada dua golongan ketika terdatangnya umara seperti itu, yang suka berdusta, yang suka berbuat zalim. Ada dua golongan. Golongan masuk lingkungan mereka, masuk jadi pejabatnya, jadi tentara, jadi sebagainya. Dan ya kalau masuk ikut membenarkan dustanya, ikut membantu dia berbuat zalim, ya tentu saja terancam bukan golongan Nabi SAW. Karena Nabi tidak pernah, tidak suka berbuat zalim. Nabi juga melarang umatnya berdusta. Tapi siapa yang tidak masuk? Makanya para ulama ma'asyarul kiram yang hidup seperti Imam Ahmad, hidup di masa umara yang zalim banyak, sampai beliau dipaksa dan sebagainya. Tapi apakah beliau dianggap orang yang ikut membantu zalimnya? Beliau justru korbannya. Ketika murid-muridnya mengajak untuk mendemonstrasikan kesalahan para umara, karena perkataannya dia dengar, beliau menolak. Kita dilarang melakukan itu. Kan beliau meriwayatkan hadis di antara ulama-ulama yang ada ke hadis, bila ada nasihat yang mau disampaikan kepada orang yang berkuasa, pegang tangannya, kemudian sampaikan dalam keadaan tidak diketahui orang. Lalu sebagian akan bantah, Ustadz, ini hanya sesuai untuk negara monarki. Kita negara republik, demokrasi. Akhi, di mana antum bisa membedakan itu bahwa Nabi hanya maksudnya di negara monarki saja? Ada dalilnya? Atau hanya tafsiran pribadi kita atau tafsiran kelompok sebagian ulama? Ya yang namanya tafsiran bisa saja multi interpretasi. Ya, tapi yang diterapkan oleh a'immatul ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka tidak melakukannya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, jangankan untuk orang berkuasa, untuk pribadi, man nasahani bima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati antaraku dengan dia, maka dia benar-benar telah menasihatiku. Wa man nasahani amal malmala, siapa yang yang menasihatiku di depan orang ramai, faqad fadahani, dia sudah membuka aibku di depan orang ramai. Nah, terus antum akan menghujat lagi. Tidak ada ulama yang berani menyampaikan itu. Kayak itu ya? Tidak ada ulama. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah dihujat oleh orang seperti itu. Pernah dihujat bahwa ulama semua jadi umala. Mana umala itu jama' amil.
Artinya jadi pesuruh jadi jongos-jongos pemerintah aja ulama semuanya. Kalau antum sudah mulai curiga dengan ulama, ini khas pertama orang-orang Khawarij. Mencurigai para ulama. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Akhirnya mereka kalau tidak lagi percaya dengan kibar ulama, percaya kemana? Ke yang punya wawasan keagamaan. Bukan punya ilmu agama, wawasan keagamaan. Beda antara alim dengan mutsaqaf. Beda. Mutsaqaf itu sambil belajar ilmu keduniaan, nyambil dia belajar agama. Kalau ulama enggak. Belajar agamanya itu fokusnya, bahkan sampai lupa dia di urusan dunia. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, lupa dia mana dirham mana dinar, enggak bisa dia bedakan. Tapi ternyata hidup juga dia sampai mati kan? Ya panjang juga umurnya rahimahullah ta'ala. Tapi hasil karyanya awet sampai hari kiamat. Jadi Syekh jawab, apakah setiap kami menasihati pemimpin? Apakah setiap kami menasihati pemimpin harus kami umumkan pula? Kalau diumumkan sama saja dengan yang tadi. Nah, harus dipublish gitu. Harus dipublish. Kalau kami publish, dua kemungkinan kata beliau. Kalau kami beritahukan ke khalayak, saya tanggal sekian, jam sekian, alhamdulillah berhasil bertemu dengan Raja Pahat misalnya. Lalu saya menyampaikan poin-poin berikut. 1, ini. 2, ini. 3, ini. Nah, tanggapan pasti tidak sama kata beliau. Yang pro, kalau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, apa yang diusulkan oleh ulama, maka yang tidak suka ulama atau yang tidak suka pemerintah, dasar pemerintah lemah disetir oleh orang-orang yang tidak tahu urusan pemerintahan birokrasi. Nah, itu alasannya. Bila tidak dituruti nasihat itu, kan tidak semua nasihat bisa kita turuti ya. Ya tidak bisa. Berapa banyak pemimpin kita, baik di negeri kita ini, di negeri lain, selalu kampanyenya memperbaiki keadaan, memperbaiki ekonomi, memperbaiki politik, stabilitas, ya kan? Tapi apakah semuanya bisa melakukan? Tidak. Awalnya dekat dengan ulama, habis itu menjadi intimidasi ulama. Itu biasa aja berubah. Karena apa? Kepentingan itu berubah-ubah terus. Makanya bila tidak dituruti oleh pemerintah nasihat yang disampaikan ulama tersebut, pasti akan ada lagi komentar, dasar pemerintah curang dan itu kan, datang pemerintah zalim, dan dinasihati oleh syekh berkali-kali tetap juga tidak menjadi baik. Makanya itulah sebabnya, itulah rahasianya kenapa harus disampaikan secara rahasia. Nah, sebenarnya masalahnya sekarang kita ikut petunjuk Nabi atau ikut hawa kita, ikut cara Nabi, metodologi, atau ikut teori dan pemikiran kita. Nabi tidak pernah beda-bedakan monarki, otoriter atau orang republik, pokoknya pemimpin katanya Nabi secara umum. Kecuali antum, saya tidak menganggap dia pemimpin saya. Lain lagi. Hati-hati. Kalau antum menganggapnya bukan pemimpin antum, berarti antum yang radikal rupanya. Kan ada yang berpendapat kan pemilu haram katanya. Terus antum bilang pemilu haram, kok demo halal? Pemilu kan produk demokrasi juga, demo juga produk demokrasi. Kok di sini diterima, di sana ditolak? Demo diterima karena produk demokrasi, pemilu ditolak karena itu dualisme. Jadi kembali kepada menimbang dengan timbangan, menakar dua tekanan, standar ganda. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ketika dalam demokrasi, demo boleh, tapi jangan dipaksa. Karena demokrasi tidak boleh memaksa, kan itu. Sekarang kita demonstrasi, kan memaksa. Kan?
Oleh itu ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya semoga Allah memaafkan kita semua. Baik, Ustaz. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, Ustaz. Tentu saja kita mendoakan mudah-mudahan semua kita diberikan Allah hidayah. Yang terlanjur salah dan keliru, pintu untuk kembali kepada yang benar itu selalu terbuka. Baik. Dan kita doakan semoga Allah memaafkan dan memelihara saudara-saudara kita yang karena orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berdosa itu harus juga kita doakan. Doakan semoga Allah menyelamatkan mereka dan lindungi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Balik ke tema kita, Ustaz, jihad prematur ini, Ustaz. Apakah sebenarnya menganggap kita banyak, mayoritas seperti kata Ustaz tadi, banyak menganggap bahwa bab jihad itu selalu dengan aroma yang memerangi pertumpahan darah, kekerasan dan sebagainya, identik dengan itu, Ustaz. Bahkan dalam pikiran milenial saat ini makanya terjebak kepada bom bunuh diri. Kemudian aplikasi sekarang ya demonstrasi kepada penguasa yang berkuasa atau yang sah secara hukum. Apakah sebenarnya kita ke negeri kita aja, Ustaz? Apakah negeri kita ini sudah, katanya kan alasan kalau untuk demo harus menegakkan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Apakah negara kita ini negara, ada yang mengatakan negara kita bukan negara Islam, dalam tanda kutip ada negara kafir. Sebenarnya ciri-ciri negara Islam atau sudah dikatakan negara Islam negara kita ini atau bukan negara Islam, Ustaz, sehingga bisa terjadi pada asalnya ad-dar daran. Pada asalnya negeri itu dua saja. Nah, Darul Islam wa Darul Kufr. Negeri orang Islam, negeri kafir. Itu di saat umat Islamnya sama. nah, Karena bisa dibedakan. Dulu di zaman Nabi SAW, pemimpinnya satu. Ya kan? Pemimpin umat Islam satu. Dipimpin oleh Nabi SAW. Setelah itu datang Khulafa Rasyidin, pemimpinnya seluruh dunia Islam satu. Kemudian datang masa-masa Umara Bani Umayyah, Umara Bani Muluk Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, masing-masing semuanya satu. Kecuali setelah lahir pemerintahan Abbasiyah di Andalus yang tidak loyal kepada Umayyahin, maksud saya tidak loyal kepada Abbasiyah. Sejak itu mulai negeri Islam mulai terpecah-pecah. Apalagi setelah pasca penjajahan. Umat Islam memang sudah mudah. Akibat apa? Jauh dari ajaran agama itu. Jadi pecah menjadi kerajaan-kerajaan, negara-negara dan sebagainya, negara-negara dan sebagainya. Ada yang memilih bentuk monarki, ada yang memilih demokrasi. Ya tergantung kekuatan istiqamah atau tidaknya pada ajaran agamanya. Yang kita yang memang dididik dengan sekularisme, ya tentu kita menganggap bahwa mengambil sistem barat itu tidak ada masalah. Karena agama negara-negara. Makanya banyak negeri Islam yang memilih demokrasi. Tapi di pusat-pusat, di tempat-tempat yang Islamnya lumayan kokoh, ya mereka melihat bahwa kerajaan itu lebih dekat kepada sistem pemerintahan Islam. Apalagi kalau demokrasi kan kekuasaan tertinggi kan di tangan rakyat. nah, Walaupun sebenarnya kenyataannya juga tidak kadang. Ya, yang di berkuasa aplikasi tidak berkuasa. juga. Jadi itu hanya jargon saja. Nah, Pada kenyataannya rakyat kadang setelah berkuasa lebih dahsyat pula kadang daripada negeri-negeri yang bersifat monarki. baik. Ala kulli hal, akhirnya negara itu banyak sekarang. Dan itu sejak abad-abad ke-7 lagi, bahkan sebelumnya, sehingga sebagai ulama berjihad ada jenis negara yang ketiga, yaitu pemerintahnya Muslim, tetapi dasar negaranya tidak Islam. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan murid Ibnul Qayyim. Nah, yang seperti ini, apakah mereka dikafirkan? Atau mereka tetap Muslim? Nah, Maka kembali kepada masalah qawaid al-ihkam fi qawaid al-hukmi alal anam, yaitu menghukum seseorang itu dengan kafir, itu bukan hukuman mudah. Sebab seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, man dakhala
fil islami biyaqin la yakhruju minhu illa biyaqin. Siapa yang masuk Islamnya yakin, kan dia bersyahadat dan salat dan mengajak orang untuk salat. Jelas ya? Lalu dia tidak tapi tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan. Karena alasannya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, ma'asyarul kiram. Dia masuk Islamnya pasti. Pastinya karena dia bersyahadat. Bahkan Nabi SAW menghukum Islam secara zahir kaum munafikin. Kaum munafikin, dia bersaksi bersyahadat. Maka Nabi menerapkan pada mereka hukum orang Islam. Tidak menerapkan hukum orang murtad. Padahal munafik. Padahal munafik. Dan Nabi tahu orang-orangnya dengan nama-namanya. Makanya Nabi berikan daftar nama itu ke dia imla kan. Dia sebutkan kepada Huzaifah dan Huzaifah diwasiatkan jangan membuka dan jangan mempublish. Sebab takut terjadi fitnah. Ya kalau Umar kan tahu kan masalah kan. Umar selalu bilang dibiarkan saya penggal ini orang munafik. Ya memang munafik itu menyakitkan sih. Menyakitkan. Sebab mereka musuh dalam selimut. Tahulah musuh dalam selimut bisa antum tidur? Iya, seselimut dengan kita. Tidak bisa. Menggunting dalam lipatan. Menjegal kawan seiring. Iya, menjingkang kawan seiring. Itu munafikin. Tapi Nabi tetap menghukum mereka dengan zahirnya. Zahirnya Islam. Kan berat. Nabi tahu kan, diberitahu oleh Allah SWT. Tapi hukumnya tetap Islam. Maka siapa yang Islam secara zahir, tidak boleh kita kafirkan. Kecuali dengan yang yakin pula. Apa yang yakin itu? Ya para ulama dalam Dhawabit Takfir menyebutkan seperti juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya man irtakaba syai'an allazi huwa naqidu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasul atau syahadatin, yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan asyhadataini, dengan syahadatnya. Misalnya dibilang saya kafir pada Allah, saya kafir pada Rasulullah, ini langsung dikafirkan. Adapun orang yang melakukan sesuatu yang lazimnya, artinya konsekuensi dari perkataannya kufur, itu tidak langsung, harus dijelaskan. Ini perkataan Anda ini ujung-ujungnya kekufuran. Nah, apakah Anda menerimanya atau tidak? Oh enggak, saya enggak, itu maksud saya misalnya. Sebab sekarang ikhwani kaum muslimin semua, kalau sebagian saudara kita mengafirkan gara-gara pemerintah tak menghukum dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ini dipakai dalam bab akidah, nanti banyak orang yang kita kafirkan. Sebab berapa banyak orang dalam Islam berakidah tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi menggunakan pendapatnya dan menggunakan filsafatnya. Tapi kita kan tidak begitu. Makanya tidak boleh sembarang mengafirkan. Kemudian andainya dihukum kafir, bahkan orang yang muslim yang tinggal di negeri kafir, apakah wajib berjihad? Kembali kepada yang tadi. Wajib berjihad. Dia tinggal di negeri orang kafir, orang Amerika. Muslim tinggal di Amerika. Wajib dia untuk berjihad melawan orang Amerika? Orang daerah sendiri? Enggak. Kenapa tidak wajib? Karena tinggal di Amerika. Bukan karena tinggalnya. Dia tidak punya kekuatan. Di mana kekuatannya? Dilumat orang nanti dia. Baru aja cerita tentang jihad, ada terdeteksi nanti perkataannya. Ini radikal. Jangan antum wajibkan mereka. Apalagi antum mewajibkan berjihad melawan orang-orang Islam. Kecuali antum kafirkan. Antum kafirkan juga. Oke, orang murtad kan hukumnya kan dibunuh dalam Islam setelah disuruh bertobat. Oke, dianggap murtad. Yang melakukannya apakah individu atau pemerintah yang melakukannya? Pemerintah.
Tidak ada hak golongan, tidak ada hak pribadi untuk mengeksekusi yang sifatnya berlaku umum di masyarakat. Ini harus perangkat yang diizinkan, yaitu waliul amri. Berarti antum mengafirkan juga sudah keliru, dan melakukan hukum terhadap orang kafir juga sudah keliru. Akibat daripada apa? Tidak mau kembali kepada kibaril ulama. Karena antum sudah menuduh ulama-ulama itu adalah alat dan budak pemerintah. Asal tidak melawan ke pemerintah, berarti budak pemerintah. Subhanallah. Ya. Asal tidak melawan, budak. Tidak mengkritik, budak. Subhanallah. Alangkah mudahnya antum sudahlah mengafirkan yang sana, di sini menuduh, menghina pula. Jadi ulama dihina, pemerintah dikafirkan. Kemudian melakukan tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Baik. Ustaz. Jadi bab takfir ini sebenarnya berat sekali, Ustaz, ya. Berat. No. Dan tidak sembarang. Ini juga membantah untuk sebagian kaum muslimin yang katanya mungkin dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah ini mudah untuk mengkafirkan, Ustaz, dengan hal-hal yang sudah kita jelaskan. Demi Allah tidak. Nah, kita ke jihad prematur ini lagi, Ustaz. Nah. Ini banyak sekali dari sebagian kaum, khususnya kita berbicara kepada kondisi kita saat ini, Ustaz, khususnya kaum muslimin yang ada di Republik tercinta Indonesia ini, Ustaz. Ini sebenarnya keadaan ini terjadi atau kezaliman yang mereka katakan dari pemerintah ini terjadi itu karena banyaknya orang-orang benar yang diam, Ustaz, dari kezaliman itu, Ustaz. Jadi makanya terjadi. Karena dakwah yang notabene-nya di label Salafi ini selalu mengajak umat untuk kembali ke majelis ilmu, berdoa, kembali ke majelis ilmu, berdoa, bukan untuk melakukan aksi terhadap ini. Ini seperti antum jadi ingatkan saya tadi masalah kalau cukup dengan berdoa, Nabi berjihad. Nabi lama dia berdoa. Sebelum jihad diizinkan. Berdoa terus dia. Padahal perintah jihad belum ada. Iya, belum berjihad. Nah sekarang antum kalau belum terlengkapi syarat tadi yang 4 tadi, ya belum ada kekuatan, karena seluruh amalan apapun di agama kita manutun bil quwwati wal istita'ah. Semua yang kewajiban agama selalu bersandar pada kekuatan dan kesanggupan. Antum kuat ya untuk beristri 2 secara ekonomi, secara kepribadian, siap, lakukan. Kalau tidak, jangan paksa orang. Antum sanggup, lakukan. Orang yang dipaksa orang belum tentu sekuat antum. Atau antum sanggup punya kekuatan untuk melakukan sholat dia berdiri, sholat berdiri. Kalau tidak, sholat duduk. Kalau tidak, sholat berbaring. Bagi haji demikian juga. Yang sanggup pergi, yang tidak. Sanggup itu bisa punya bekal, atau sanggup melakukan perjalanan, atau aman di jalan. Kalau tidak aman, misalnya sekarang kan orang lagi ramai dibicarakan tentang masalah yang pergi haji tahun ini kan 65 tahun ke bawah. Yang tua-tua kan pada ngomel dia. Harusnya yang tua-tua didahulukan katanya. Itu kan? Jangan apa? Jangan risau. Apa sebab? Ini kan ketentuan Allah semuanya melalui keputusan orang yang ahli di bidangnya. Demi keselamatan, maka saat ini terus yang punya kekuatan. Dulu kan tidak pernah dilarang. Makanya mohon maaf, ini agak ekstrim kita kadang-kadang. Kemana bapak dan ibu dulu semasa masih kuat? Karena banyak dari kita melambat-lambatkan. Ini mohon maaf ya kepada yang memang yang susah hidupnya. Kadang-kadang harus menabung puluhan tahun dulu baru dapat. Tapi banyak di antara mereka ini yang mengulur. Banyak yang mengulur sehingga sudah tua baru ini. Kenapa? Awalnya masih muda, punya kemampuan fisik, punya kemampuan ekonomi, cuman pemikirannya anak harus selesai kuliah semua dulu. Habis itu ada kuliah, selesai kuliah harus nikah dulu semuanya. Habis itu udah nikah harus pula punya cucu selesai pula dimandikan dulu semuanya. Akhirnya tidak pernah habis. Nanti cucunya menikah lagi, kuliah lagi. Itu yang dipikirkannya. Padahal kan tidak. Anak kuliah tak akan terganggu oleh haji kita.
Anak kuliah, anak menikah jangan terganggu kuliah. Bila sudah mampu, laksanakan segera. Oleh sebab itu karena kondisi yang sekarang ini. Nah intinya jihad tentu lebih lagi membutuhkan kekuatan. Antum punya kekuatannya apa? Apakah kita berjihad dengan ya seperti masa Belanda dulu ya, dengan bambu runcing melawan meriam? Dulu memang wajib. Apa sebab negeri kita diserang, negeri kita dijajah. Antum bilang negeri kita juga dijajah. Siapa yang jajah? Kan bapak kita juga. bukan penjajahan, bapak kita. Nah, saudara kita dari jenis kulit kita, bahasa kita. Dan kita yang ngangkatnya. Kita yang ngangkatnya kan? Nah, makanya Nabi dalam hal ini menyuruh kita untuk bersabar. Ya, bersabar dan semoga Allah SWT semakin kuatkan. Itu antum bilang nanti, sampai kapan sabarnya Ustaz? Ya sabar selama zalim tetap harus sabar. Tapi kalau sudah adil nanti bersyukur lagi cerita kita. Ya, ini Ustaz bilang sabar terus sampai kapan? Sampai datang pemimpin yang adil. Ya, datang pemimpin adil nanti seperti masa Umar nanti baru kita cerita kita tentang syukurilah nikmat Allah, jangan sia-siakan nikmat Allah ini. Cuman kalau ada kondisi sekarang kita banyak-banyak bersabar, urut dan banyak kembali kepada Allah dan bertaubat. Mungkin ini kesalahan kita juga. Kesalahan kita kenapa? Kita yang juga tidak istiqamah dalam beragama. Tentu Allah beri ujian yang diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Nah, sebenarnya untuk bab jihad, khususnya jihad prematur ini kita bahas ini sebenarnya cukup panjang sekali. Mungkin di detik-detik terakhir ini Ustaz, sebenarnya mulai dari mana Ustaz kalau sudah terjadi hal-hal yang sudah dilakukan Ustaz, seperti bom bunuh diri, kemudian yang baru-baru saja terjadi dengan demonstrasi yang katanya menyuarakan aspirasi untuk pemerintah yang tidak lagi menjalankan tugas atau janji-janjinya seperti dulu waktu sebelum terpilih. Dimulai dari mana dulu Ustaz ini memperbaiki umat khususnya di Indonesia ini untuk bab jihad ini Ustaz, supaya jangan terjebak lagi dengan hal-hal seperti ini? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimanillah wa iyyakum. Sebenarnya dakwah itu sepanjang zaman sama aja kasusnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus dalam situasi dan kondisi yang mirip. Mirip kan? Di bidang akidah ada kezaliman. Hak-hak Allah banyak diberikan kepada selainnya. Zaman kita ada juga seperti itu. Minta tahan hujan bukan ke Allah SWT, ke pawang gitu. Kekuasaan diberikan, diminta kepada selain Allah SWT. Nak bangun sesuatu, minta keberkahan bukan pada Allah, tapi kepada leluhur-leluhur dan sebagainya. Ini sama. Produk hukum di zaman jahiliyah juga hukum-hukum dari pemikiran dan perasaan mereka. Rasanya baik, dikira baik, mereka jadikan hukum. Dalam agama, amalan-amalan juga mereka berdasarkan itu. Dirasa baik, dikira baik, lalu diamalkan. Akhirnya apa? Orang-orang jahiliyah itu selalu dalam situasi kacau, saling bermusuhan. Maka datanglah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, dulu orang dengan sedikit saja kesalahan bisa menghilangkan nyawa orang. Misalnya kalah pacuan kuda, lalu dicemooh oleh yang menang, itu bisa dipancung yang menang sama dia. Cuma hal seperti itu. Iya, sekarang mungkin ada juga kan. Nah. Kalau dalam ceramah ya disebutkan yang benar begini amalannya, tapi dilakukan ternyata dia lakukan beda dengan itu. Besok ustadz itu dipencetkan ada memang. Nah, jadi sikap-sikap itu sudah banyak yang mirip-mirip kaum muslimin dan muslimat. Dulu Abu Jahal menolak dakwah Nabi dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang ramai orang menolak dakwah Islam yang murni itu dengan alasan tidak sesuai dengan budaya tempatan dan kearifan lokal. Tidak sedikit kita pendakwa mengatakan bila ada amalan-amalan yang tak biasa dilakukan oleh nenek moyang kita, kalau orang Jawa bilang tak biasa dengan kebiasaan Jawa, Melayu tak biasa dengan Melayu, itu wajib ditolak. Walaupun Al-Quran dan hadis seterang benderang seperti siang.
Masih kan? Sama dulu. Mereka menolak karena tidak sesuai dengan kearifan lokal waktu itu. Nah, apa yang dilakukan? Syahadat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Jangan fokus dulu pada hal-hal yang besar-besar tadi. Yang paling tinggi tadi. Yang paling tinggi tadi kan puncak. Orang bangun bukan dari menara, Ustaz. Orang bangun dari pondasi. Orang bangun dari pondasi, bukan dari bubung atap. Kan sirwan sanamihi, bubung itu yang di atas. Kalau dasar di bawah, jihad, itulah hasilnya jahat nanti. Tapi ada yang membantah, Ustaz, kalau udah berhasil di atas nanti kita akan perbaiki yang di bawah. Itu apa, Ustaz? Itu mimpi. Nah, Mimpi, mana ada orang yang perbaiki dari atas ke bawah? Selalu dari bawah ke atas. Teori kepemimpinan seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, itu akan jadi pemimpin kalian. Makanya kaum kufar itu sangat benci dengan dakwah akidah itu. Karena dia tahu, bila basicnya kokoh, maka ke atasnya akan kokoh. Dan ini kenyataan. Yang berani meninggalkan dosa-dosa walaupun kepentingannya di situ besar, hanya orang yang pokok pondasinya yang pondasinya kokoh ini. ya. Orang dengan pendapatan ratusan juta tapi haram. Kapan dia berani meninggalkan? Karena kokoh. Taat pada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya, bukan taat pada kepentingan dan lingkungannya. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW. Walaupun ditolak, dipersekusi, diprovokasi, dan diintimidasi, beliau tak pernah surut. Dan tetap dengan santun dalam keadaan menang ataupun dalam keadaan direndahkan. Dia tidak rendah, tapi direndahkan orang. Dia tetap santun. Setelah berkuasa, lebih santun lagi. Apa sebab? Karena pondasinya kokoh tadi. Nah, makanya ketika dia dapat kemenangan Fatu Makkah, dia tidak berkata seperti Qarun mengatakan, Inna ma utitu ala ilmin indi. Ini dapat karena kehebatan saya. Bukan. Dia justru mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi dia beluani ashkur am akfur. Ini semata-mata karunia dari Rabbku untuk mengujiku aku bersyukur atau kufur. Makanya Nabi ketika masuk Makkah menunduk dengan setunduk-tunduknya sampai sorbannya atau keningnya menyentuh leher ontanya. Karena tawaduknya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pongah naik ke podium, tepuk dada, kekuatan kita tidak. Min fadli rabbih. Dzikir Allah. Ini yang kita inginkan. Jadi dah tahu mulainya? Pondasi. Sebab semuanya nurut nanti. Kita tidak akan, kalau sudah lillah wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada lagi kepentingan-kepentingan. Makanya antum siap meninggalkan rapat sepenting apapun bila kumandang waktu sholat. Siap antum tinggalkan tamu sepenting apapun kalau itu waktu sholat. Kan tidak ada yang pernah dalam forum resmi, protokol resmi meninggalkan pemimpin dunia yang disegani, kecuali yang memang akidahnya karena panggilan sholat, dia tinggalkan, permisi dulu mas, saya mau pergi sholat dulu. Tidak ada yang sanggup melakukan itu, kecuali yang memang dasarnya kokoh. Nah, teman antum jangan goyah-goyahkan dasar yang kokoh ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah berdasar kepemahaman as-salafus salih. Jazakallah khairan Ustaz untuk untuk poin yang sebenarnya harus dibenahi dulu dari kita ini untuk yang terjebak kepada jihad prematur yang terjadi saat ini di negeri kita. Mudah-mudahan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan akidah yang benar sesuai pemahaman para sahabat. Mungkin terakhir Ustaz, boleh dikatakan semacam nasihat ataupun himbauan kepada kita semua, khususnya di negeri kita ini, supaya jangan terjebak lagi dengan hal-hal seperti ini Ustaz. Khususnya di bab jihad ini yang ingin menggapai ketinggian tapi lupa yang sebenarnya pondasi yang di bawah. Naam, fadhal Ustaz. Ini perlu panjang apa pendek nih?
Dalam berapa menit? Boleh secukupnya Ustaz. Secukupnya. Nah, Ustaz. Waktu kita udah lewat juga nampaknya. Nah, Ustaz. Tapi pertama, saya berwasiat pada diri sendiri. Wasiat al-awwalin wal akhirin. Untuk senantiasa bertakwa pada Allah SWT. Tidak melakukan sesuatu kecuali yakin itu diridai Allah. Yakin itu tidak diyakin-yakinkan. Memang perintahnya seperti itu. Benar dicontohkan seperti itu. Bukan dengan tadi saya katakan. Itu perintah Nabi untuk yang monarki, bukan untuk yang dan sebagainya. Di mana antum perasan? Yang ketiga, jangan abaikan ulama-ulama kita dalam mengambil keputusan dalam beragama, khususnya ulama yang terkenal dengan konsisten dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti as-sahabah dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang ketiga, juga menjaga kesatuan dan persatuan umat, kesatuan dan persatuan bangsa dari dipecah belah oleh musuh-musuh. Dan itu caranya yang terbaik dan yang paling kuat adalah di atas apa yang sudah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jangan mudah untuk mengeluarkan hukum dan statement tentang seseorang, karena ini kalau tanpa ilmu bisa kembali pada kita sendiri. Dan yang keenam, kalau kita melihat suatu fitnah, Nabi menasihati kita untuk menjauhinya. Dan justru jangan mendekatinya. Menjauhinya dan jangan mendekatinya. Mudah-mudahan dengan demikian selamat agama kita, selamat kehormatan kita. Yang keenam, bila kita meyakini sesuatu dan saudara kita meyakini yang lain, jangan pula terlalu ekstrim dan radikal untuk memberikan sikap. Karena orang bersalah pun harus kita kasihani. Orang yang berdosa pun masih ada haknya terhadap kita. Haknya untuk kita berikan. Kalau dia memerlukan bantuan, kita bantu. Kalau dia perlu nasihat, kita nasihati. Perlu diluruskan. Dan kita harus sabar untuk mendengarkan. Gimana nak nasihati tapi tidak menjelaskan keluhannya dulu. Yang kedelapan, kepada para da'i, kepada para ulama, pegang erat-erat kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan gampang terombang-ambing, khususnya di zaman fitnah ini. Lihatlah para sahabat kita, sahabat Nabi SAW. Ketika terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah, sahabat masih hidup lebih kurang 35.000 orang seperti kata Imam Ibn Hajar. Tidak ada yang terlibat dalam fitnah tersebut kecuali hanya lebih kurang 35-40 orang. Itu pun karena masuk dalam ruang lingkup kekuasaan. Tentu tidak bisa mereka keluar. Tapi yang 35.000 itu menjauhi fitnah tadi. Karena ini antara orang Islam dengan orang Islam. Yang selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah dan tawakal kepadanya. Karena seburuk apapun keadaan, kalau Allah menghendaki dan kita berusaha terus berdoa, Allah akan berikan kita yang terbaik. Mungkin di masa kita belum, tapi mungkin di masa anak dan cucu kita. Terima kasih dan mohon maaf kalau apa yang kita bicarakan hari ini kebenaran semata-mata taufik dari Allah. Kalau yang salah tentu saja kelemahan kita. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada saudara dan saudari, bapak dan ibu, tuan dan puan, cik dan encik semuanya, mudah-mudahan bisa memaklumi dan memaafkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini menjadi wasilah atau keilmuan untuk kita terapkan dan kita amalkan di lingkungan kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa memahami makna jihad yang sesungguhnya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dulu di pondasi, baru kita akan mencapai ke puncak tertinggi dari agama ini. Mungkin tidak cukup untuk hari ini kita bahas, barangkali di kesempatan lain kita bahas di bab yang berbeda insya Allah dengan guru kita ini yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.